Calm. Begin to feel the branch. Let's. What the fuck? Wait. Halo guys, selamat datang di channel Apu. Untuk film kali ini judulnya I Know What You Did Last Summer, mengisahkan sekelompok anak muda yang diteror oleh psikopat misterius. Yang tidak terduga ternyata psikopatnya adalah salah satu di antara mereka. Penonton boleh menebak yang mana dia sebenarnya, tapi saya rasa tebakan para penonton akan salah karena memang sulit sih buat ditebak. Oke, mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan pesta pertunangan antara Teddy dan Danica. Semua orang terdekat ikut hadir, terutama sahabat mereka ada Ava dan Milo. Teddy. Us. You know, No way, never. But I don't have. the shared backyard. Malam harinya mereka kepikiran buat pergi melihat pesta kembang api. Saat akan pergi, secara kebetulan mereka bertemu dengan teman sewaktu SMA mereka bernama Stevie. Mereka dulunya dekat, tapi semenjak masa kuliah mereka sudah tidak dekat karena Stevie tidak kuliah. Alasan mengapa Stevie tidak kuliah itu karena ayahnya menghabiskan semua dana kuliahnya dan pergi begitu saja. Ayahnya pergi dan tak kembali, membuat Stevie sakit hati dan bahkan dia sampai masuk rehabilitas karena hal itu. Pada akhirnya mereka semua pergi bersama, walaupun tadi Stevie sempat malu-malu tapi mau. Teddy selalu cari mati. Pertama, dia sengaja hampir membuat mereka kecelakaan. Kedua, sampainya mereka di lokasi, dia memasang tubuh di tengah jalan sehingga sedikit lagi hampir mati. Untung ada Milo yang menolong. Dikira seru, tapi itu sudah keterlaluan. Iya, kali ini meski tidak disengaja, tapi ini yang parah. Meskipun Teddy tidak terluka, tapi si pengendara yang dalam bahaya. Mereka sempat berusaha menolong, tapi sayangnya usaha mereka sia-sia. Saat mobil akan jatuh, si pengendara sempat ingin mengajak Teddy ikut bersama, tapi tidak bisa. What? That person was alive. We have to help him. Mereka semua panik akan hal itu. Yang lain ingin bertanggung jawab, tapi Teddy sebagai penyebab utama menolak. Dan Nika sebagai pasangan jelas mendukung. Pada akhirnya keputusan mereka adalah pulang setelah panggil polisi. Sebelum berpisah mereka memutuskan untuk tidak menceritakan masalah ini kepada siapapun. Setelah semuanya sepakat, mereka pun bubar. Waktu kemudian disingkat setahun setelah kejadian. Ava dijemput oleh Milo yang dari luar kota. Ava membawa satu teman cewek yang baru dia kenal di pesawat karena arah tujuan mereka sama. Dia bernama Tyler. Yang membuat Tyler pergi ke kota Southport itu karena dia ada acara podcast yang membahas tentang pembunuhan yang pernah terjadi di kota Southport pada tahun 1997. Mereka tiba di lokasi yang mana ternyata Danica tengah mengadakan acara pernikahan. Bedanya kali ini bukan bersama Teddy, melainkan bersama pria lain. Setelah kejadian last summer tersebut, Danica dan Teddy sering ribut sehingga mereka putus dan tidak disambung lagi. Hubungan persahabatan dengan Stevie juga semakin membaik karena Stevie orang yang sangat baik. Waktu di mana Danica membuka hadiah satu persatu, dia dibuat terkejut saat menemukan satu surat yang bertuliskan I know what you did last summer. Artinya, aku tahu apa yang kau lakukan musim panas lalu. Itu menyinggung masalah mereka yang menyebabkan kecelakaan mobil. Danica kemudian mengumpulkan temannya untuk membahas masalah ini. Korban kecelakaan tersebut bernama Sam. Diketahui Sam tidak memiliki keluarga. Itu berarti tidak ada orang yang bisa dicurigai akan balas dendam. Lalu mengapa surat singgungan ini bisa ada? Satu-satunya orang yang mereka curigai adalah Teddy dengan maksud tujuan ingin mengganggu kehidupan baru Danica. Dan ternyata diketahui juga orang selain mereka yang tahu penyebab kematian Sam adalah ayahnya Teddy. Ayahnya Teddy tahu mengenai kecelakaan tersebut dan dialah yang menyembunyikan kebenaran mengenai apa yang terjadi. Mereka selain Danica kemudian pergi menanyakan apakah Teddy orang yang mengirim surat ini. Tapi ternyata bukan. Dan bahkan Teddy juga terkejut mengetahui hal itu. Need help?
Malam hari saat dimana Danica merasa seperti ada yang menonton keseksian dia, tiba-tiba pasangannya muncul, mengagetkan kemudian menenangkan. Dia membuat Danica kaget karena muncul dari belakang, lalu menenangkan karena mengira Danica lagi tidak tenang karena besok hari pernikahan. Padahal sebenarnya Danica tidak tenang karena merasa ada yang memperhatikan. Welcome to your meditation. Sementara Danica lagi berendam sambil dengar lagu, pacarnya merasakan adanya pergerakan mencurigakan. Selesai diperiksa dia kembali karena mengira tidak ada orang. Sakitnya, pacar Danica ditembak di dada. Sempat memohon ampunan tapi psikopat tidak beri ampun. You can take whatever you want. No, please. Melihat itu tentu Danica shock sekaligus sedih. Di kantor polisi, dia ditenangkan oleh Ava. Tak lama muncul Teddy bersama ayahnya. Teddy disuruh kembali karena kehadirannya membuat Danica risih. Sebelum pergi, ayahnya Teddy memberitahi sudah ada polisi yang ditugaskan untuk menjaga Danica malam ini. I know it sounds crazy, but Keesokan harinya mereka semua kumpul dan membahas masalah teror ini. Terdapat beberapa orang yang mereka curigai, tapi yang paling mencurigakan di antara orang-orang tersebut adalah Tyler. Kasus pembunuhan yang pernah terjadi pada tahun 1997 ternyata mirip dengan apa yang mereka alami sekarang. Psikopat mengirimkan pesan anonim terlebih dahulu sebelum membunuh korban, sama seperti yang mereka alami. Dan hal ini mereka ketahui setelah mendengarkan salah satu podcast milik Tyler. Mereka ingin mencari tahu lebih mengenai apa yang terjadi pada kasus tahun 1997, berharap bisa menemukan solusi atas masalah ini. Tapi ternyata semua data mengenai kasus tersebut sudah dihilangkan oleh ayahnya Teddy, dikarenakan untuk menarik investor asing. Terpaksa cara satu-satunya adalah mendapatkan informasi melalui Tyler. Thanks for reading me. yeah, it was really Ava kemudian menemui Tyler dan dia diajak ke suatu tempat. Tempat itu adalah salah satu tempat di mana psikopat dulu pernah melakukan pembunuhan pada tahun 97. Sedikit demi sedikit Ava menanyakan tentang kasus pembunuhan pada tahun 997. Mengejutkannya adalah bukan hanya pesan anonimnya yang mirip, tapi isi pesannya juga, yaitu I know what you did last summer. Juga diketahui ada 2 korban yang selamat, salah satunya bernama Julie. Kini dia sedang mengajar di suatu tempat. Tyler meninggalkan Ava dengan alasan ingin mengambil sesuatu. Kesempatan itu Ava gunakan buat meminta bantuan temannya karena dia merasa gerak-gerik Tyler mencurigakan. Tak berselang lama muncul psikopat dan ternyata itu bukan Tyler karena Tyler ada di atas sana. Ava berhasil melawan dan juga sempat melukai psikopat. Tapi saat diperiksa kembali, keberadaan psikopat sudah menghilang. Mereka bertemu kembali tapi sialnya Ava terkena jebakan, mengharuskan Tyler pergi mencari bantuan. Pintunya tidak bisa terbuka, membuat Tyler memilih lewat lift yang masih perlu ditarik. Psikopat melihat ada kesempatan, dia berusaha mencolek-colek kaki si Tyler. Saat jarak serangan dia sudah tidak sampai, dia naik ke lantai 2 dan menunggu kehadiran Tyler sehingga Tyler sempat meminta ampunan dengan mengatakan dia penggemar berat psikopat. Tapi psikopat tidak peduli dan tetap membunuh Tyler. Singkat kata, Ava berhasil membebaskan diri dari jebakan itu dan dia bertemu dengan Stevie. Mereka berdua dibuat terkejut saat mendapati mayat Tyler yang sudah digantung. Para polisi berkata akan mencari pelakunya, padahal sebenarnya tidak. Mereka tidak akan mencari karena atas perintah ayahnya Teddy. Kenapa bisa begitu? Itu karena ayahnya Teddy tidak ingin kota mereka dicap sebagai kota berbahaya karena akan membuat investor asing kabur. Lebih baik menyembunyikan kasus ini, itu menurut ayahnya Teddy. Ava memutuskan untuk pergi mencari Julie karena dirasa dia satu-satunya orang yang bisa membantu mereka. Singkat kata, dia telah bertemu dengan Julie. Di sini, dia mengajak Julie kembali ke kota Southport untuk membantu mereka. Julie menolak karena dia tidak mau mati. Dia hanya menyarankan untuk cepat-cepat cari pelaku siapa di balik psikopat baju nelayan tersebut. Dia tahu jika psikopat itu membunuh mereka karena ada dendam pribadi. Kemungkinan besar ada hubungannya dengan kematian Sam. Friend
was deeply... I'm supposed to explain that scene! Diadakannya pertemuan yang dihadiri warga untuk dijelaskan apa yang terjadi. Ayahnya Teddy menganggap jika kematian Tyler dan kematian pacarnya Danica hanya kematian biasa. Tyler mati karena bunuh diri, sedangkan pacarnya Danica mati karena dirampok. Tentu itu tidak benar, dan Ava dan kawan-kawan mengelak hal itu. Sampai mana muncul bosnya Stevie bernama Ray datang membantu. Ternyata dia merupakan orang kedua yang selamat dari pembunuhan psikopat baju nelayan pada tahun 1997. Meski dengan adanya kehadiran Ray, masih tidak bisa membuat ayahnya Teddy mengalah. Terakhir, ayahnya Teddy hanya memberitahu barang siapa yang mau curhat, maka boleh pergi curhat kepada Pendeta Judah. Pendeta Judah siap menerima mereka. If somebody is after us, why don't we... Unfortunately. No, we didn't. Okay, so what? Ava, Milo, dan Stevie pergi mencari tahu siapa mobil yang dipakai Sam waktu kecelakaan. Sedangkan Danica dan Teddy pergi mencari tahu siapa yang sering mengunjungi makam milik korban psikopat pada tahun 97. Hal itu mereka lakukan atas perintah dari Ray, berharap bisa menemukan suatu petunjuk. Tim Eva berhasil mencari tahu siapa pemilik mobil itu, dan ternyata pemiliknya adalah si Judah. Sedangkan Teddy dan Danica masih tengah berusaha mencari petunjuk. Mereka meminta bantuan si penjaga kuburan untuk mengecek CCTV. Si penjaga kuburan mulai mengecek CCTV, tapi dia langsung diserang dari belakang oleh psikopat tersebut. Psikopat ini nampaknya ada hubungannya dengan korban terdahulu. Buktinya, dia berusaha menghilangkan bukti. Sorry for your loss. Teddy meninggalkan Danica karena pergi membeli minuman. Di saat sendiri, Danica dibuat terkejut saat melihat psikopat yang sudah berada di depan matanya. Beruntung, dia masih bisa melarikan diri. Danica masuk di suatu tempat untuk bersembunyi. Danica ingin menelpon bantuan tapi dia tidak sempat. Terpaksa dia bersembunyi. Tapi keberadaannya langsung diketahui. Saat akan dieksekusi, beruntung datang Teddy menolong. Anehnya, baru sekali dorong, psikopat sudah langsung cabut. Menandakan dia takut kepada Teddy. Julia merasakan adanya pergerakan mencurigakan. Saat diperiksa ternyata itu hanyalah Ray. Diketahui dulunya mereka ini pernah menikah, tapi kini sudah berpisah. Alasan mengapa Ray datang itu karena dia marah kepada Julia akibat Julia yang memberi ajaran salah kepada Ava. Bukannya menyuruh Ava kabur dari psikopat, malah menyuruh Ava mencari psikopat. Oh my God, enough with this Scooby-Doo. Di tempat para anak muda, mereka tidur berdua buat jaga-jaga. Sedangkan Stevie dia memilih pulang ke bar. Di kamar Ava dan Milo, saat akan dimasukkan, Milo menolak, lalu izin keluar buat cari udara segar. Tiba-tiba dia diserang dari belakang oleh psikopat misterius tersebut. Milo tidak punya kesempatan buat melawan, sehingga pada akhirnya dia tewas dan tidak ada yang tahu. Teman-temannya tidak tahu jika Milo sudah mati. Mayat Milo kemudian ditaruh di mobil. Ava yang merasa kesepian berusaha menghubungi Milo, tapi tidak ada jawaban. Esok harinya mereka berdua menemui Judah, sayangnya dia tidak ada. Danica kemudian diam-diam masuk ke ruangan Judah buat mencari sesuatu. Judah tiba-tiba muncul. Karena tidak ingin jika aksi Danica ketahuan, Ava berusaha mengulur waktu. Danica menemukan adanya buku mencurigakan. Entah apa artinya itu, tapi dia sendiri juga tidak tahu. Yang dia yakini sekarang, dirasa Judah tengah menyembunyikan sesuatu. Judah kemudian masuk, tapi beruntung Danica sudah sempat bersembunyi dan keberadaan dia tidak diketahui sampai akhir. Mereka berdua kemudian melaporkan Judah ke polisi karena hanya menganggap Judah mencurigakan, padahal mereka tidak punya bukti yang kuat. Pak polisi juga tidak bisa langsung bertindak karena ini tuduhan berat, jadi dia harus membicarakannya terlebih dahulu dan mereka disuruh menunggu. Si Pak polisi ternyata menghubungi ayahnya Teddy. Ayahnya Teddy memerintahkan si Pak polisi untuk mengurung mereka berdua saja satu malam agar mereka merasakan kemarahan dia akibat mereka yang dirasa selalu bikin ulah. Teddy masuk di tempat permandian. Dia sempat melihat ada orang mencurigakan. Saat orang itu menghilang, Teddy mendapati tulisan yang berartikan kau selanjutnya. Malam hari, saat lagi santuy, Judah mendapati pintunya yang seperti tidak terkontrol. Dia kemudian pergi memperbaiki. Tapi yang tidak dia sadari, psikopat sudah berada di samping dia. Saat dia balik badan, tiba-tiba... Yes! Badan dia ditusuk. Meski ada perlawanan, tapi sudah banyak tusukan yang dia dapatkan. Psikopat kemudian mengejar Teddy yang lagi terluka. Teddy meminta bantuan kepada ibunya, tapi suara dia tidak sampai. Ayah Teddy kemudian menemukan Teddy yang sedang sekarat. Teddy berusaha memberitahu sesuatu, tapi tidak disadari oleh ayahnya. Psikopat kemudian diam-diam menyerang ayah Teddy dari belakang, sama seperti biasanya, selalu dari belakang. Dan mereka berdua tewas.
Kematian mereka menghebohkan warga sekitar dikarenakan mayat mereka tergantung di tempat keramaian. Danica dan Ava yang sudah dibebaskan sangat terpukul mengetahui hal itu. Mereka bersedih karena Teddy dan ayahnya mati. Untuk menjaga mereka yang tersisa, Ray menyuruh mereka untuk meninggalkan kota menggunakan kapal. Mereka terlebih dahulu mencari Milo, tapi pas ketemu mereka hanya bisa bersedih karena mendapati Milo yang sudah mati. Para polisi kemudian pergi menggerebek tempat Judah karena merasa Judah adalah pembunuhnya. Namun mereka salah karena Judah justru ditemukan sudah mati. Para polisi menemukan sebuah fakta bahwa ternyata Sam adalah temannya Stevie. Bad. Di kapal, mereka dikejutkan dengan keberadaan psikopat yang entah bagaimana caranya bisa naik. Yang paling mengejutkannya adalah psikopat yang selama ini meneror mereka ternyata itu adalah teman mereka sendiri, yaitu Stevie. Kok bisa? Stevie menjelaskan jika Sam adalah orang yang dia cintai. Sam khawatir kepada dirinya waktu dia ikut mereka pergi melihat kembang api. Sam takut jika penyakit Stevie kambuh, makanya dia ingin menemui Stevie. Tapi sayangnya dia malah mati akibat kesalahan mereka, akibat kecelakaan tersebut. Semenjak kematian Sam, Stevie berniat mengakhiri hidup, tapi dia tunda sampai mereka semua mati juga. Stevie lengah dan mereka berhasil keluar. Danica sempat adu mekanik, tapi pada akhirnya dia kalah dan dijadikan sandera. Ava kemudian muncul bersama Ray yang juga sudah tiba. Meski adanya keberadaan Ray, masih tidak cukup membuat Stevie gentar. Stevie melukai Danica, kemudian dibuang. Ray sangat menyayangi Stevie, tapi dirasa tindakan Stevie sudah keterlaluan. Dia memutuskan untuk menembak jatuh Stevie meskipun itu sangat berat. Avenge what's been taken from them. Dirasa situasi sudah tenang, ternyata salah besar. Ava baru menyadari jika psikopat yang pernah menyerang dia itu adalah Ray. Buktinya terdapat pada jaket Ray yang sobek akibat serangan dia. Ternyata Ray dan Stevie adalah psikopat di balik baju nelayan tersebut. Alasan mengapa Ray kolaborasi dengan Stevie itu karena Ray menyayangi Stevie. Dia ingin membantu Stevie. Kita mengira Stevie sudah mati, ternyata salah. Stevie masih hidup karena Ray sengaja tidak melukai organ vitalnya. Tapi kini dia entah kemana, entah di mana keberadaan dia sekarang. Ingin kabur tapi Ray sudah mengunci semua pintu, sehingga membuat mereka berdua adu mekanik. Julie kemudian muncul dan dia mendapati Ava yang tengah terluka. Di saat Ray menjelaskan alasan dia melakukan ini, Julie sempat memberi kode sehingga Ava berhasil menyerang Ray hingga tewas. Di tepi pantai, memperlihatkan Danica yang ternyata masih hidup. Dia dibawa ke rumah sakit dan bertemu dengan Ava. Mereka berdua kemudian ngobrol santuy dan Ava memberitahu ternyata Stevie masih hidup. Muncullah niat mereka yang ingin membunuh Stevie, tapi tidak sekarang, mungkin di film selanjutnya. Julia kemudian mendatangi rumah teman lamanya, lalu memperlihatkan foto target. Juga terdapat pesan, ini belum berakhir. Nampaknya mereka berdua akan melakukan sesuatu. Belum bisa dipastikan betul, tapi saya pikir mungkin mereka adalah pembunuh. Tamat. Meskipun plot twistnya serasa terlalu lebih-lebihkan, tapi terlepas dari semuanya, film ini lumayan karena ada si Madeleine Klein. Pesan yang bisa saya ambil adalah don't judge a book by its cover. Jangan melihat seseorang hanya dari luarnya saja, karena penampilan luar tidak selalu mencerminkan isi atau kualitas sebenarnya dari seseorang. Contohnya, si Ava yang mencurigai Tyler adalah psikopat, padahal sebenarnya salah besar. Contoh lainnya, mereka yang menganggap Stevie orang baik, padahal sebenarnya salah besar juga karena Stevie ingin mencelakai mereka. Kedua contoh ini meski berbeda tapi punya arti yang sama. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.